Dewan Pimpinan Nasional Barisan Rakyat Indonesia Kawal Demokrasi atau Barikade 98 menggelar diskusi terbuka yang dihadiri sejumlah tokoh nasional. Bertemakan Merampok Indonesia, Merobek Merah Putih Kita, diskusi terbuka ini diselenggarakan di Hotel Acacia, Jakarta Pusat pada Kamis sore. Diskusi ini dihadiri oleh sejumlah tokoh seperti politisi senior Eros Djarot, pakar hukum tata negara Ferry Amsari, Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti, mantan Ketua KPK Abraham Samad, hingga Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Lewat diskusi ini, para aktivis, pakar hukum, dan tokoh nasional turut membedah praktik mafia yang diduga menggerogoti sumber daya negara. Benny Ramdhani selaku Ketua Umum Barikade 98 mengungkapkan kegiatan ini merupakan bagian dari konsolidasi nasional. Hari ini bagian dari konsolidasi nasional Gerakan Aktivis 98 untuk menuntaskan hutang sejarah kita pada agenda-agenda reformasi yang belum sepenuhnya dilaksanakan di pemerintahan Jokowi dan bahkan tidak ada nampak niat baik diselesaikan di era pemerintahan Prabowo. Hari ini kita menyaksikan sebuah episode yang sangat buruk dalam sistem pemerintahan kita, misalnya ketika DPR mengesahkan Undang-Undang TNI. Ini adalah pilihan memilih persneling atlet Kita gagap menghadapi perubahan geopolitik, geostrategis perubahan global yang tidak bisa ditentukan, unpredictable situasi ekonomi yang melambat. Nah, Indonesia gagap dan bahkan TNI yang harusnya pada posisi dan tugas pertahanan negara, menjaga kedaulatan negara, justru memilih persneling atlet mundur. Budayawan sekaligus politisi senior Eros Djarot menilai hukum di Indonesia semakin kehilangan taring saat berhadapan dengan mafia ekonomi. Sebab itu, ia menyebut rakyat tak boleh tinggal diam dan harus bersatu melawan kejahatan sistematis ini. Terjadi di setiap pojok Indonesia. Kenapa? Karena kalau tidak rakyat bergerak, rakyat bangkit dengan kesadarannya, maka dia akan tertindas jauh dan lebih sengsara lagi. Sebelum terjadi, bangkitlah. Dan gak usah dengan kebencian tapi menyediakan hak-hak dan kewajiban dan tanggung jawabnya, itu aja yang penting. Mantan Ketua KPK periode 2011 hingga 2015 Abraham Samad mengungkapkan dirinya tak kalah geram dengan situasi Indonesia saat ini. Menurutnya, pemberantasan korupsi saat ini semakin dilemahkan dan para mafia ekonomi semakin leluasa menguasai aset negara. Ya, ini kan bagus untuk konsolidasi masyarakat sipil Jadi mudah-mudahan acara ini menghasilkan sesuatu untuk gerakan yang lebih besar, untuk sebuah perubahan yang fundamental, agar supaya kita bisa menegakkan demokrasi dan konstitusi kita. Kira-kira. Melalui diskusi terbuka ini, Barikade 98 berharap dapat menghasilkan sesuatu untuk gerakan yang lebih besar demi perubahan yang fundamental di masa yang akan datang.